Puji nama Tuhan, kita siapkan ibadah kita di pagi hari yang indah ini. Mari seluruh jemaat kita bersatu di dalam doa. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh terus melayani-Mu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu, itu semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memuji menyenangkan Engkau, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, maupun kami yang di tempat ini dan jemaat-jemaat yang berada di rumah masing-masing. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Kami siap memuji dan menyenangkan Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari yang indah ini. Saya yakin percaya seluruh jemaat yang berada di rumah pun merasakan kebaikan dan sukacita. Mari kita mau angkat satu lagu pujian, Ajarku Berdiam. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Di saat ku berbalik, temukan cintamu. Di sana kan menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati, ku dambah hadirmu. Oh, ku dambah hadirmu, inilah hidup kami Tuhan. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan ajarku berdiam. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu, inilah hidup kamu. Oh, inilah rinduku dan hidupku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin, haleluya. Sekali lagi katakan ajarku berdiam, amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, di
aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damai hadirmu, inilah rinduku. Inilah rinduku dan hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu dan hidupku. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, haleluya. Kita bersuka di pagi hari yang indah ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk seluruh jemaat, siapkan hati. Kita mau undang dia hadir di tempat ini. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir di firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau adalah Allah yang kudus dan luar biasa Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini, Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, sebagai ganti dosaku. Lebih dari
sebagai ganti dosaku, ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku. Kami mau menyembah-Mu Bapa, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak disembah, Kau layak kami muliakan Tuhan. Glory, glory, glory Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, haleluya, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami percaya setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan pada kesempatan ini boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami mendengarnya. Kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk menerima benih firman Allah ini bertumbuh di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya, dan kami mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, sidang jemaat GPD Obaja yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya setiap rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Kesempatan ini kita tidak beribadah
di gereja, tapi kita beribadah di rumah masing-masing, dengan saudara bisa menyaksikan siaran melalui online hari ini. Dan kami percaya sekalipun ini disampaikan atau dilaksanakan seperti begini Bapak Ibu, tapi kita percaya ada kuasa, ada firman yang dapat bekerja di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah sebagaimana yang saya sudah katakan di awal tahun, sejak Natal kita di tempat ini, bahwa kita akan membahas berita seputar kelahiran Yesus. Sekalipun sudah di Januari ini, masih cerita tentang ini akan kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu melalui khotbah saya. Dan kesempatan ini saya akan membaca satu ayat firman Allah di dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ketiga. Injil Matius 2 ayat yang ketiga. Bunyinya seperti ini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Berita apa yang membuat Herodes terkejut? Bahkan keterkejutan ini tidak hanya melanda Herodes sebagai raja, tapi ini sampai kepada seluruh Yerusalem. Berarti ini berita yang gempar, berita yang hebat, berita yang luar biasa, karena seisi Yerusalem dapat terkejut. Bapak Ibu, berita itu adalah berita tentang seorang raja yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berita ini Bapak Ibu, berita tentang kelahiran Yesus sebagai seorang raja yang disampaikan oleh para Majus menjadi berita yang mengejutkan. Sebenarnya dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris tidak dikatakan terkejut, tapi terganggu. Was troubled atau was disturbed. Terganggu. Jadi berita tentang kelahiran Yesus sebagai raja itu mengganggu Herodes dan seluruh Yerusalem. Luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yesus datang, ada golongan-golongan tertentu, ada oknum-oknum tertentu, ada segelintir kelompok orang tertentu yang merasa terganggu. Bapak Ibu yang diberkati, ketika yang terganggu adalah orang-orang yang memang tidak sepaham, tidak seiman dengan Yesus. Dengan kita sebagai orang Kristen mungkin terganggu Bapak Ibu. Nah yang paling berbahaya di akhir zaman ini, justru ada banyak orang-orang yang merasa hidupnya terganggu oleh karena Kristus. Dan mereka yang terganggu adalah orang-orang yang mengaku diri juga adalah pengikut Kristus, pengikut orang Kristen yang mengiring Tuhan, yang bergereja, saudara. Nah, dalam hal apa ini Bapak Ibu ini berkati Tuhan? Begini, dari banyak hal, dari banyak kejadian yang sudah kita dengar, saya ataupun saudara tahu bahwa ada banyak orang Kristen yang iring Tuhan, tapi hidupnya merasa tidak nyaman, terganggu. Saudara yang diberkati Tuhan, memang dalam kekristenan ada banyak aturan, dalam kekristenan ada banyak rambu-rambu, di mana aturan dan rambu-rambu ini diatur Tuhan supaya orang tertib hidupnya. Dan ada banyak orang Kristen yang mau membawa hidup menurut hati mereka sendiri, ego mereka sendiri. Mereka ingin hidup hura-hura, nyaman. Di sementara Tuhan memberi warning bahwa apa yang kau lakukan, sekalipun itu menyenangkan hidupmu, tapi itu engkau lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan larang. Dan ada banyak orang terganggu ketika keinginan hati mereka dilarang, saudara. Orang Kristen dilarang mabuk-mabukan. Bagi orang yang pencinta mabuk, hidupnya terganggu. Orang Kristen dilarang berbohong. Orang Kristen dilarang I, U, E, O, banyak. Dan ada banyak yang terganggu. Dengar baik Bapak Ibu, yang pertama saya mau kasih tahu, golongan Herodes adalah golongan orang-orang yang merasa hidupnya terganggu ketika Kristus itu datang.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seandainya itu terjadi dalam hidup kita dan kita merasa terganggu, saudara, ini hal yang paling berbahaya. Yang patut dipertanyakan dalam kita adalah kekristenan kita. Bagaimana mungkin engkau mengaku Kristus adalah juru selamatmu, tapi engkau sangat terganggu dengan aturan-aturan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa Herodes terganggu? Herodes itu orang yang sifat dan bawaannya selalu curiga. Herodes itu orang yang sifat bawaannya itu tidak mau disaingi oleh banyak orang. Itu sebabnya dia terganggu. Konon Herodes yang dimaksudkan ini, dia sempat melakukan tindakan kejahatan terhadap keluarganya. Dia menghabisi istri, mertua, bahkan anak laki-laki, Bapak Ibu yang berkati, hanya karena dia mencurigai mereka untuk mengambil posisi atau menjatuhkan dia. Sehingga dia rasa, Bapak Ibu, itu sebagai ancaman, dan dia tidak mau ada orang-orang seperti itu sekalipun orang-orang terdekatnya. Coba saudara bayangkan ketika ada berita tentang raja baru, itu otomatis mengganggu hati Herodes yang memang notabene hatinya adalah hati yang selalu iri atas keberhasilan orang. Tidak mau ada orang lebih dari dia, maka dia terganggu. Dengar baik, kekristenan kita harus dipulihkan dari rasa-rasa ini supaya engkau berjalan mulus dalam kekristenan. Percayalah, ketika engkau menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau membuat hidupmu mengalir bersama rencana dan program-program Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Saudara akan melihat bahwa bagaimana Allah mengatur hidup saudara menjadi pribadi Kristen yang tiap hari engkau mengalami sebuah pembaharuan hidup yang lebih baik. Mengalir, engkau mampu menekan hasrat hatimu yang engkau harus perjuangkan melakukannya, pada itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Engkau tekan itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Lalu engkau lihat bagaimana Tuhan membela engkau. Engkau harus menerima Tuhan, setiap firman, setiap pernyataan isi hati Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan, jadikan itu kesukaan dan bukan sebuah gangguan dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu yang pertama yang saya lihat sekilas tentang Herodes ini, Bapak Ibu yang diberkati. Kita baca ayatnya yang keempat. Maka dikumpulkannya imam kepala ahli Taurat. Jadi setelah dia dengar ada berita tentang raja yang baru, raja orang Yahudi, Bapak Ibu, lalu ini tindakan Herodes. Dia mengumpulkan siapa yang dikumpulkan? Imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala ahli Taurat. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara, ini golongan yang kedua yang saya temukan dalam peristiwa kelahiran Kristus, yaitu para imam kepala dan ahli Taurat. Herodes memanggil para imam-imam kepala dan ahli Taurat untuk memastikan benarkah berita ini bahwa akan ada raja yang baru, raja orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu dengar baik, ketika para ahli Taurat, para imam-imam kepala memberi penjelasan tentang pertanyaan Herodes, maka mereka menjawab benar, mereka menjawab betul itu. Sesuai apa? Kata mereka, sesuai Taurat, sesuai kitab Taurat, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa berita keselamatan, berita tentang kelahiran Yesus, itu sebenarnya sudah sangat diketahui oleh para ahli Taurat dan imam-imam kepala berdasarkan buku, berdasarkan kitab Taurat, kitab suci. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya menangkapnya begini. Para imam kepala ahli Taurat sudah tahu bahwa akan lahir raja untuk mereka di Bethlehem. Tapi mereka tidak ada persiapan untuk diri mereka, untuk hidup mereka, memposisikan mereka ada di sana sebagai pribadi-pribadi yang mengerti firman dan menyambut itu dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang diberkati, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mengerti firman tapi tidak melakukannya.
Golongan orang yang tahu bahwa benar ada firman seperti itu, tapi mereka tidak mempersiapkan hidup untuk menyambut kebenaran firman itu. Bapak Ibu yang diberkati, agama bukan persoalan gedung gereja. Agama bukan persoalan aksesoris gereja. Ada banyak orang sangat interest dengan gerejanya karena bangunannya, karena aksesorisnya, karena tampilannya, bahkan karena pendetanya, bahkan karena doktrinnya Bapak Ibu. Tetapi mari tanya saudara, apakah kita lebih banyak mempersiapkan hati dan hidup kita terhadap setiap firman, setiap perkataan, setiap isi hati Tuhan buat hidup kita? Di mana kita berdiri atas semua pengetahuan firman yang kita tahu. Saya ulangin sekali lagi, kekristenan bukan persoalan gedung gereja, tapi kekristenan adalah persoalan di mana kita ketika mengerti tentang firman Allah, kita datang, kita ada di sana sebagai orang-orang yang mengerti firman, menyambut kebenaran firman Allah itu. Artinya melakukannya ketika kita mengerti, melakukannya karena kita sudah tahu, karena kita sudah diajar, kita melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan atas dasar seberapa hebat kita berdiri sebagai pelaku firman. Bukan seberapa hebat kita menampung kebenaran firman Allah atau menjadikan firman sebagai pengetahuan. Saudara, ahli Taurat, ahli firman, imam kepala, saudara. Bukan yang baru belajar, bukan yang baru merangkak untuk tahu, saudara. Tapi para ahli, para kepala, saudara. Di mana mereka ketika mereka tahu semua kebenaran firman Allah. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, saya ulangi, kekristenan bukan persoalan tampilan lahiriah, tempat di mana kita berada, dan siapa pendetamu, sekaliber apa dia dan terkenal apa. Tapi kembali kepada pribadi demi pribadi hidup kita. Apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Dalam kelahiran Kristus Yesus, ada golongan orang-orang yang sebenarnya mengerti dan tahu kebenaran firman Allah, tapi mereka tidak berdiri di sana untuk menjadi pelaku firman Allah. Bagian yang ketiga yang ingin saya katakan kepada saudara, kita baca ayat 7, saudara. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah orang Majus dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adalah golongan ketiga. Mereka adalah golongan yang pertama menurut keterangan Alkitab. Mereka adalah orang-orang dari timur. Sebatas itu yang Alkitab catat. Sebatas itu. Artinya kita tidak mempersoalkan dari mana mereka datang. Tapi mari kita melihat mereka dengan perbandingan. Ada kelompok yang didatangi para malaikat untuk menyampaikan kebenaran kelahiran Kristus, yaitu para gembala. Kalau dibandingkan orang Majus ini dengan para gembala, maka ini mewakili dua kelompok yang berbeda. Satu, orang Majus adalah orang kaya. Para gembala adalah orang miskin. Orang Majus adalah orang-orang terpelajar, orang-orang berpendidikan. Para gembala adalah orang-orang yang sederhana, yang tidak mengenyam pendidikan,
yang tinggi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Orang Majus adalah para orang-orang yang memiliki kehormatan, saudara. Tapi para gembala, orang-orang kecil yang pekerjaan hina dan tidak terhormat, saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita lihat bahwa berita Natal ini datang kepada dua kelompok, maka kita memberi kesimpulan begini, bahwa Kristus Yesus datang sebagai juru selamat. Dia datang kepada seluruh kelompok golongan masyarakat tanpa mengenal strata tertentu. Dia datang kepada yang tidak punya uang, tapi dia juga datang kepada yang berduit. Dia datang dan menghargai orang-orang yang berpendidikan, tapi orang-orang yang juga tidak mampu untuk mengecap pendidikan yang lebih pun peluang untuk mendapatkan anugerah tetap sama. Dia datang sama orang-orang yang mengaku kaya dan orang sederhana, sama di mata Tuhan. Tuhan Yesus datang dan melanda setiap orang di segala lini kehidupan, di strata kehidupan. Saudara Bapak Ibu yang diberkati, ingat, Kristus datang kepada segala bangsa. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa ini menunjuk kepada segala orang, segala suku, segala bangsa. Saudara, gerejamu harus jadi gereja yang sama seperti Kristus memandang semua orang yang ada di muka bumi. Dia tidak memprioritaskan salah satu suku, bangsa, golongan tertentu karena mereka lebih terhormat dari golongan atau suku bangsa yang lain. Tidak, semua sama di mata Tuhan. Tuhan gak pernah kenal putih lebih tinggi daripada kulit hitam, kuning ataupun kulit merah. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, dengar baik. Tuhan selalu memandang sama, maka gereja pun harus menjadi gereja yang memandang sama setiap orang. Dengar baik. Orang-orang Majus telah menunjukkan bahwa mereka datang dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kata Alkitab yang kita sudah baca tadi, ketika mereka dituntun bintang untuk bertemu dengan anak yang kudus itu, saudara, maka Alkitab berkata mereka menyembah dia. Mereka tidak menyembah Maria. Mereka tidak menyembah Yusuf. Mereka tidak menyembah siapa-siapa. Mereka menyembah Maria. Ini momentum yang berbeda waktu dengan para gembala datang. Karena kita berkata mereka sudah ada di rumah. Mungkin pada waktu gembala-gembala datang bertemu Yesus, bayi mungil itu di kandang binatang. Tapi para Majus datang bertemu Yesus sudah ada di rumah. Bapak Ibu, mereka tidak menyembah orang lain di rumah itu selain pada bayi kudus ini. Kedua, lihat, orang Majus ini adalah golongan orang yang datang kalau dilawat Tuhan, mereka benar mengasihi Tuhan tanpa melihat lingkungan sekitarnya. Mereka tetap terpengaruh dengan miskinnya Yusuf, dengan kesederhanaannya Maria. Mereka gak terpengaruh karena mereka orang terhormat, orang kaya. Saudara, terpengaruh dengan lingkungan di mana rumah itu ada. Mungkin hanya sederhana dan rumahnya gak masuk hitungan, seorang raja ada di situ. Apalagi mereka tahu bahwa dia dilahirkan di kandang. Tapi mereka tidak pernah peduli itu. Mereka datang dan Alkitab berkata mereka sujud menyembah dia. Sujud menyembah Yesus, bukan kepada yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, kekristenan kita, saudara, alat ukurnya adalah kepada siapa yang kita sembah. Selain Yesus, siapapun orang di rumah itu tidak pantas menerima penyembahan. Para Majus telah memberikan keteladanan kepada kita. Sembahlah dia, karena dialah raja di atas segala raja. Tuhan juru selamat kita. Tidak menyembah Maria, tidak menyembah Yusuf, tidak menyembah siapapun yang ada di dalam rumah itu. Dengar baik Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Apa motivasi pengiringan kita kepada Tuhan? Apa yang kita harus buat ketika engkau dan saya telah mendapat lawatan secara khusus dari Tuhan? Mana waktu-waktu terbaik yang saudara bisa berikan kepada Allah sebagai penyembah-penyembah yang baik, pengagung-pengagung yang baik,
Obaja itu obat Yahweh, artinya penyembah Allah, saudara yang diberkati Tuhan. Jadilah jemaat Obaja jemaat yang menyembah kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau menyembah Tuhan, Alkitab berkata, ketika Tuhan disenangkan oleh penyembahanmu, maka dia akan menggoncang utara, timur, barat, selatan, mendatangkan orang-orang datang seperti engkau datang menyembah Tuhan. Gereja yang maju, gereja yang hebat, gereja yang menerobos, bukan gereja yang pendetanya pintar, pendetanya kaya, tapi gereja yang umat-umatnya dilatih berdiri benar sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang ajaib. Dan dengar baik, Tuhan akan menggoncang utara, timur, barat, selatan, membawa orang-orang datang bersama-sama di gerejamu. Untuk apa? Datang menyembah, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Yang penting kita nggak salah sasaran, tidak salah fokus, menyembah kepada Yesus. Kita lihat orang Majus, siapa mereka? Mereka bukan para ahli Taurat. Keyakinan mereka kepada Yesus sebagai Raja hanya ditunjuk oleh bintang. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ditunjuk oleh pengetahuan mereka tentang ilmu perbintangan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, dengar baik, kualitas mereka ketika diukur dengan para ahli Taurat, orang Farisi, saudara, kepala imam kepala, tidak ada bandingnya, saudara. Seperti langit dan bumi pengetahuan mereka tentang firman Allah atau tentang Tuhan. Tapi mereka tahu bagaimana menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, ini artinya gini, ketika engkau mengerti tentang Kristus itu pantas disembah, layak disembah, sembahlah dia. Mulailah dari penyembahan. Mulailah bertumbuh dengan mengenal Kristus dari penyembahanmu kepada Tuhan. Amin. Nah, bukti mereka menyembah dia sebagai raja di tempat yang tidak layak untuk dijadikan raja, karena tidak didukung oleh istana yang megah. Tapi mereka memberikan persembahan-persembahan. Apa itu? Emas, kemenyan, dan mur. So, orang-orang percaya yang mengakui Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja, selalu tidak pernah sungkan untuk berkorban kepada Tuhan. Haleluya. Banyak orang menafsirkan bahwa emas itu persembahan raja, kemenyan itu persembahan mur persembahan apa. Banyak orang menafsirkan seperti itu. Tapi hari ini saya nggak mau nafsirkan apa-apa. Saya mau kasih tahu bahwa ketika orang itu datang dari negeri, dari sebelah timur, kata Alkitab, mereka membawa persembahan. Saya percaya inilah persembahan terbaik yang mereka punya di tempat di mana mereka ada. Emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Emas, kemenyan, ada sebuah persembahan terbaik yang mereka miliki, saudara. Haleluya. Seperti orang daerah kalau datang kepada kita membawa makanan khas daerah yang paling enak di daerah, bawa, saudara. Itu yang terbaik dari yang mereka punya, mereka datang bawa kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Begitu mereka datang dari daerah mereka bawa yang terbaik. Saudara, Kristen yang sejati adalah Kristen yang mengakui Kristus Juru Selamat dan mereaksikan hidup dengan apa? Menunjukkan persembahan apa? Persembahan yang terbaik. Saya mengatakan bahwa emas, kemenyan, dan mur adalah bentuk persembahan terbaik. Apa yang kau bisa beri kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan terbaik kepada Tuhan? Apakah uangmu? Atau apa Bapak Ibu ini berkati Tuhan? Tapi saya mau katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, berkenan, dan kudus di hadapan Allah. Artinya apa? Tuhan cinta hidup kita. Tuhan rindu kita dekat dengan Dia. Jangan jadi seperti imam-imam kepala, para ahli Taurat. Mereka tahu firman, tapi mereka gak hidup dekat dengan Tuhan. Mereka gak hidup berbaur dengan Tuhan. Yang Tuhan rindu dari kehidupan kita, Allah kita datang dekat menyembah dan memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini sekalipun saudara hanya menikmati khotbah ini secara online, Bapak Ibu, tapi saya mau katakan kepada saudara, hari ini ketika engkau membuka hati, menempatkan diri yang benar di hadapan Tuhan sebagai penyembah, sebagai pemuji Allah yang benar, dengar baik, Tuhan pasti memberkati saudara. Buang hati-hati Herodes, orang-orang yang iri, yang masih menyimpan kedengkian,
yang tidak suka kalau sahabatnya, temannya lebih maju daripada dia. Lalu kemudian berusaha menjatuhkan. Saudara ini berkati Tuhan. Itu Herodes, hati-hati Herodes yang tidak mau tersaingi. Saudara kita buang, engkau tidak akan pernah merasa nyaman dengan hati yang seperti itu ketika engkau ada di gereja, engkau menyembah Tuhan. Saudara, engkau harus membuang segala pemahaman bahwa ketika engkau tahu firman Tuhan yang banyak, bahwa engkau orang Kristen yang lebih hebat. Tidak. Dengar, Tuhan menuntut engkau melakukan sebanyak yang engkau tahu dari kebenaran firman Tuhan. Seperti para Majus. Apa yang mereka bisa tahu? Dari dia tentang seorang raja untuk disembah, mereka datang untuk menyembah dan memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan besar buat kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk mengakhiri khotbah hari ini. Dan saya percaya anugerah Tuhan yang besar, luar biasa boleh terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyi lagu Ku Sembah Kau Allahku, Bapa-Ku dan Rajaku. Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, sembah Kau Allah, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Lagi katakan, ku sembah Kau Allahku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus, oh Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Kami berterima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami untuk terus berdiri sebagai orang-orang percaya yang mengakui Engkau Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja,
dan kami berdiri sebagai orang yang mengerti firman, tahu kebenaran, dan kami melakukannya Tuhan. Kami berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang terus datang menyembah kepada Tuhan, memberi pengakuan-pengakuan bahwa Yesus yang kami sembah adalah Raja di atas segala raja. Apa yang dapat kami bisa beri Tuhan? Kami memberi sebagai rasa hormat kami kepada Tuhan. Kami memberi yang terbaik. Mungkin kami tidak bisa memberi secara material Tuhan, tapi kami memberi hidup kami, memberi hati kami. Kami beribadah kepada Tuhan. Kami memberi waktu-waktu kami yang terbaik untuk menyembah, memuji, berdoa kepadamu. Dan Engkau tolong kami semua Tuhan, supaya kami terus hidup melekat dengan Tuhan. Engkau membuang di hati kami rasa iri, rasa dengki, rasa cemburu, seperti Herodes yang tidak mau tersaingi Bapa. Kami mau mengalir bersama Tuhan menurut apa yang Tuhan kehendaki di kehidupan kami. Karena kami percaya tidak ada rencanamu yang gagal. Dan setiap kami Tuhan masuk dalam program dan rencana-rencana damai sejahtera Tuhan di depan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, sidang jemaat GPD Obaja yang sedang menyaksikan siaran ini. Allah memberkati mereka, lawat mereka dengan cintamu, kasihmu yang ajaib. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Hamba berdoa setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini, mereka diberkati Tuhan, jasmani mereka, rohani mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka. Kalau mereka lemah, dalam nama Yesus Engkau berikan kekuatan. Mereka yang bimbang, Kau tetapkan hati mereka, supaya kami sama-sama di hari akan datang beribadah, memuji, dan membesarkan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat gereja kami, biar perlindungan, penyertaan, dan kuasa kasih Tuhan terus berlaku dan menjadi bagian gereja kami, bangsa negara kami, negara yang kami kasihi, Republik Indonesia yang kami cintai. Berkati Tuhan, selamatkan bangsa kami, berkati pemimpin negeri kami Tuhan, dari presiden yang kami cintai sampai kepada semua pemimpin terendah dimanapun mereka ada Tuhan. Kasih sayang Allah, penyertaan Tuhan menjadi bahagian mereka, dan hikmat marifat Tuhan selalu menyertai mereka, sehingga keputusan-keputusan mereka demi kebaikan bangsa ini Tuhan selalu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan akhirnya kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan hati kita, dan terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terus menyertai kita yang setia, sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom dan salam sehat selalu. Puji Tuhan.